Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini, Ustazah akan membahas tentang siklus air dan pengaruh kegiatan manusia terhadap perubahan lingkungan. Selanjutnya, siklus air. Siklus air atau siklus hidrologi adalah proses perputaran air secara terus-menerus dari atmosfer menuju ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Proses terjadinya siklus air diawali oleh sinar matahari yang memanaskan air di permukaan bumi, sehingga air menguap dari permukaan air di bumi seperti danau, sungai, laut menuju ke atmosfer. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Hilangnya uap air juga berasal dari tumbuhan yang disebut dengan transpirasi. Uap air ini akan berkumpul membentuk awan di atmosfer. Kemudian, kumpulan uap air ini akan mengalami pengembunan yang disebut dengan kondensasi. Kondensasi terjadi karena perubahan suhu yang semakin dingin sehingga menjadi titik-titik air atau serpihan es. Titik-titik air ini atau serpihan es ini akan jatuh ke bumi dalam bentuk hujan, salju, es, ataupun kabut. Jatuhnya titik-titik air ini disebut proses presipitasi. Berikut ini hasil karya teman-teman kita. Wah, Masya Allah, bagus-bagus ya, dan sangat kreatif. Siklus air juga memiliki peranan penting dalam ketersediaan air di bumi. Yang pertama, menjaga iklim agar seimbang dan stabil, sehingga tidak terjadi perubahan iklim yang ekstrim. Kedua, sebagai proses peremajaan air secara alami, sehingga air bersih akan terus tersedia untuk kepentingan manusia dan makhluk hidup lainnya. Yang ketiga, sebagai penyedia air tanah. Air tanah merupakan salah satu sumber air bersih bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Keberadaan air tanah ini sangat penting bagi makhluk hidup. Dengan siklus air akan mengisi ulang tanah dengan air tawar yang turun dari proses presipitasi dalam bentuk hujan, salju, es, kabut, ataupun gerimis. Keempat, menjaga suhu udara di bumi. Contohnya, ketika air mengambil energi yang berasal dari lingkungan dan mendinginkannya, maka suhu di bumi menjadi dingin. Tapi sebaliknya, saat kondensasi air, terjadi pelepasan energi dengan lingkungannya, sehingga terjadi pemanasan lingkungan. Kelima, pembentukan kembali permukaan bumi. Dengan adanya siklus hidrologi, maka dapat membantu pembentukan kembali geologi bumi melalui proses erosi dan sedimentasi atau endapan. Keenam, memelihara kehidupan ekosistem. Selanjutnya, pengaruh kegiatan manusia terhadap perubahan lingkungan. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berinteraksi dengan lingkungan. Manusia mengolah lingkungan sehingga dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya, tanah yang tandus oleh manusia dapat diubah menjadi tanah yang subur dan siap ditanami. Atau hutan yang ditebangi dibuka lalu disiapkan untuk bercocok tanam. Contoh lain di bidang industri, banyak membantu kebutuhan manusia. Juga dalam hal transportasi memberikan kemudahan untuk mencapai tempat tujuan. Itu semua adalah sisi positif dari pengaruh kegiatan manusia terhadap perubahan lingkungan. Namun, ada juga dampak negatif dari kegiatan manusia dalam merubah lingkungan yang dapat merugikan manusia itu sendiri, seperti penggunaan pestisida dan pupuk kimia secara berlebihan pada tanaman. Penggunaan ini dapat mencemari tanah dan juga air akibat dari bahan kimia dan pupuk pestisida tersebut. Pencemaran udara adalah perusakan terhadap kualitas udara
di mana terdapat zat-zat yang membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Pencemaran udara ini dapat disebabkan oleh sumber-sumber alami ataupun kegiatan manusia. Contohnya, asap kendaraan bermotor, asap pabrik, limbah industri, limbah rumah tangga, dan lain-lain. Pencemaran udara dapat mengganggu keindahan, kenyamanan, ataupun merusak properti. Baiklah teman-teman, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye.